Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV, kembali lagi dalam acara Cara Cerdas Membangun Toko Modern bersama Pak Iswarin, jagoannya retailman ya Pak ya. Gimana kabar ya Pak? Baik, baik Pak. Ya pemirsa Niaga TV, kemarin kita sudah membahas tentang retail Pak ya. Iya, retail. betul, Pak. Sebetulnya retail itu apa sih Pak? Ya kalau retail itu sendiri sebenarnya artinya kan perdagangan eceran Pak. Dagang Ya, eceran, jadi oke. perdagangan eceran. Jadi kalau orang dagang terus ada produknya itu sebenarnya disebut bisnis retail. Bisnis retail. Iya. Cuman ini sebenarnya bisnis yang tertua di dunia. Ya, Oh jadi ya. bisnis retail ini justru bisnis Yang paling tua ya. paling tua ya? Bahkan dari sejak zaman nenek moyang kita kan sudah ada perdagangan kan. Makanya kalau lagu itu sebenarnya kan, jadi kalau orang bilang katanya nenek moyang kita seorang pelot, sebenarnya salah Pak. Nenek moyang seorang pedagang kan gitu ya. Seorang pedagang seharusnya ya Pak ya? Kapal itu kan alat transportasinya sebenarnya kan gitu. Tujuannya untuk berdagang sebetulnya ya Pak? Oke. Cuman bisnis ini sebenarnya bisnis yang tahan krisis Pak. Itu terbukti pada saat tahun 1987, 88 ya. Pada saat kita dulu Krismon, bisnis ini tetap bertahan. Ya, terus ini juga salah satunya bisnis yang selalu mengikuti perkembangan teknologi. Dulu pada saat kita belanja ya, Bapak pasti tahu ya, kalau belanja itu kan orang ambil sendiri segala macam, terus ngitungnya itu bahkan kalau zaman dulu ada pakai Shipoa itu ya. Iya. Terus ada kemajuan lagi pakai kalkulator. Sekarang kalau Bapak masuk ke supermarket belanja sudah pakai scanner ya. Jadi tidak lagi diinput harganya berapa seperti itu. Nah, inilah salah satunya bisnis yang selalu mengikuti perkembangan teknologi, Pak. Oh, jadi retailman sendiri adalah bisnis yang mengikuti perkembangan teknologi, Pak? Iya, betul, Pak. Kalau retailman ini kan tadi Pak Iswarin bilang salah satu bisnis yang tertua, Pak. Kalau dulu itu bentuknya seperti apa sih, Pak? Kalau dulu kan masih konvensional, Pak. Oke. Ya, dulu masih konvensional, ya. Terus kebanyakan kalau ibaratnya gini, orang buka toko dulu kan selalu dijaga sama pemilik sendiri. Oke. Dan kenapa dijaga pemilik sendiri? Karena tidak ada kepercayaan dari pemilik kepada karyawan, belum percaya dengan karyawan. Oke. Nah, kenapa nggak percaya karyawan? Karena tidak ada sistem, Pak. Oke. Ya, jadi dengan perkembangan zaman ini sekarang kan kita sudah punya sistem pemirsa sehingga memungkinkan ya orang punya toko lebih dari satu, Pak. Kalau dulu kan nggak, misalkan Bapak buka toko jaga Cuma sendiri, satu, jaga ya sendiri. kan? Ya, kalau misalkan nanti punya anak, anaknya udah besar, baru buka cabang. Jadi memang harus ada hubungan kekeluargaan atau hubungan saudara Ya, yang bisa menghasilkan kepercayaan kalau dulu gitu ya, kalau Pak? dulu, kalau sekarang kan sudah tidak. Ya, kalau kita bisa lihat kan sekarang yang perkembangan tuh orang bisa punya toko lebih dari satu. Bahkan ada beberapa retail nasional itu kan cabangnya sampai ribuan sekarang kan seperti itu. Oke. Ya. Pak, saya timbul pertanyaan nih, Pak. Kalau kembali ke tadi retailman adalah bisnis yang paling tua ya, Pak? Ya. Kalau kita dagang gerobak itu di gerobak maksud saya atau di emperan itu sebetulnya termasuk retail gak sih Pak? Sebenarnya masuk retail Pak. Ya, jadi selama mereka itu cara gadangnya tidak memproduksi Pak ya. Jadi kita misalkan antara retail ini dengan kuliner Pak. Kalau kuliner makanan itu dia ada memproduksi, artinya dari bahan mentah dimasak terus dijual, gitu. Dan jualnya sama kan gitu. Kalau ini kan enggak, kita barang kebanyakan dari pabrikan, artinya barang jadi Pak. Barang jadi, Bapak kan tinggal jual aja. Nah jualnya kan bisa di gerobak kan, bisa di rumah misalkan, kalau bisa di ruko, seperti itu. Oke. Jadi ini memang bisnis yang tahan krisis ya Pak? Betul dan Pak. Ya, mengikuti perkembangan teknologi. Bisnis retail ini mencakup apa saja sih Pak? Nah kalau bisnis retail itu kalau yang orang awam Pak ya, orang awam itu selalu bilangnya kalau bisnis retail ibarat adalah bisnis minimarket Pak, atau kebutuhan sehari-hari. Seringkali orang nyebutnya sembako gitu. Sembako. Tapi pada kenyataannya ya apapun bisnis retail bisa disebut bisnis retail kalau ada produknya, apapun jenis produknya Pak. Misalkan Bapak jualan baju. Oh sebetulnya tidak terpatok di sembako-sembako aja ya Pak ya? Jadi ya Pak? baju itu bisnis retail. Bahkan boleh saya bilang pulsa itu bisnis retail Pak. Ya, kenapa pulsa disebut bisnis retail? Karena Bapak misalkan mau jadi agen pulsa atau penjual pulsa. Misalkan Bapak belanja 1 juta, betul kan?
Nanti dijualnya kan eceran Pak. Ada dijual yang 5.000, ada 10.000, ada 100.000 kan gitu. Nah itu kan dijual retail Pak, dijual secara eceran. Oh jadi gitu, ya. bisa dibilang retail itu adalah, maksud saya kata ininya eceran Eceran, ya, ya, eceran betul ya Pak. Pak. Iya, pedagang eceran kan seperti Pak, seperti itu. Ya. Kalau sekarang ini paradigmanya seperti apa Pak? Nah sekarang ini orang kan kecenderungannya lebih ke mulai mengacu kepada toko modern Pak. Jadi retailnya modern. Kalau dulu recordnya retail tradisional atau konvensional karena cara menjualnya secara konvensional. Sekarang kan kalau Bapak lihat ya, kalau tadi perjalanan saya dari Jakarta Timur tadi ke sini itu kan lewat beberapa mall ya kan. Ya sebenarnya kan itu disitulah sebenarnya retail modern Pak. Beberapa ruko-ruko. Jadi karena kita sudah tidak ketemu dengan pemiliknya kan. Otomatis kalau Bapak ke toko modern kan tidak ketemu dengan pemiliknya kan. Entah pemiliknya dari mana gitu. Terus ya mereka punya sistem Pak. Punya sistem gitu seperti itu ya. Jadi bisa dibilang sekarang retail itu adalah toko modern ya Pak. Seperti mall, kios-kios gitu ya Pak. Jadi memang yang kita berbelanja tetapi tidak secara langsung bertemu dengan pemiliknya gitu betul, ya Pak. Ya. Jadi lebih kepada semua bisa ditangani oleh karyawan gitu. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan misalkan kita masih punya satu cabang ya kalau pemiliknya mungkin pengen ada kegiatan ya bisa juga. Terjun langsung. Tapi begitu nanti usahanya maju pengen buka cabang karena ada sistem kan tinggal buka saja Pak. Karena buka cabang itu kan hanya duplikasi aja. Apa yang kita lakukan di toko yang pertama ini kan kita tinggal kembangkan dilakukan di toko yang kedua gitu. Ya. Seperti itu Pak ya. Yang dimaksud sistem itu sistem seperti apa sih Pak? Nah sistem itu kan ada beberapa ini Pak. Jadi kalau kita bicara sistem satu, kadang orang itu berasumsi kalau sistem itu software komputer. Wah seringkali kan saya ketemu dengan, kebetulan saya konsultan Pak. Jadi kalau ketemu dengan klien itu orang nanya, Pak saya sudah punya sistem gitu. Mana sistemnya? Ternyata hanya software Pak. Padahal jadi ada yang salah nih ya Pak sebetulnya. Kalau software itu kan bagian daripada sistem kan Pak gitu loh. Daripada sistem adalah software. Tapi orang selalu bilang saya udah punya sistem loh. Nah, yang kita masukkan di sini adalah sistem itu masuk sistem manajemen Pak. Nah, yang di dalamnya ya ada SOP kan, ada job desk untuk masing-masing bagian, ada struktur organisasi dan tadi kan ada IT sistemnya itu sebagai pendukungnya. Ya. Gitu. Kembali ke tadi Pak, toko modern tadi Pak. Ya. Sekarang ini kan orang lebih suka berbelanja di toko modern daripada yang konvensional lagi. Betul, Pak, kembali Pak. ya. Betul Pak. Ya. Itu sebenarnya apa sih Pak efeknya itu? Itu sebenarnya kalau boleh saya bilang itu perubahan pola belanja Pak. Perubahan pola belanja. Ya. Jadi kalau dulu satu orang suka dilayani. Jadi artinya kalau Bapak datang ke toko terus ditanyakan Bapak mau beli apa? Pembeli adalah raja ya Pak. Terus barangnya diambilin kan Pak ya? Barang diambilin. Sekarang kalau kita ke supermarket Pak. Bapak datang sendiri, ngambil troli sendiri, ngambil barang sendiri, bayar di kasir sendiri, bahkan bawa ke mobil sekarang bawa sendiri. Karena orang cenderungannya kalau saya belanja, saya lebih senang menyentuh produk. Sehingga bisa tahu nih, kapan expire date-nya seperti itu. Dan bahkan sekarang toko-toko elektronik ya seperti handphone, ya kamera itu orang kecenderungannya tidak mau mereka belanja di yang tidak bisa menyentuh barang. Ya kalau kita bisa masuk ke salah satu inilah yang sekarang lagi tren salah satu handphone. Bapak kan masuk ke counternya, semua sudah dipajang di sana. Bahkan kita pegang. Ya aplikasinya hidup Pak. Kalau dulu kan dummy ya. Iya dulu dummy Pak ya. Dummy kan. Sekarang kita tahun 90 tuh apa dummy ya Pak? Kan? Hanya yang kita pegang hanya ada dummy. Terus kalau mau beli, nggak bisa. Kalau jadi dulu baru dibuka, betul kan? Iya. Kalau sekarang kita nggak, kita bisa sentuh produk dan kita bisa untuk perubahan. Iya. Bisa nyoba dulu kan Pak, aplikasinya apa aja yang di dalamnya seperti itu. Berarti memang ada perubahan tren. Ada perubahan tren Pak. Ya, meskipun secara teknologi sekarang kan ada beberapa orang yang juga belanja di online ya. Ya, sebenarnya kan itu sebenarnya hanya karena orang mengikuti perkembangan zaman saja, tetapi bisnisnya kan tetap bisnis dan modern kan. Karena ada teknologi ya dia jual online kan.
gitu. Jadi hanya pengembangan saja, hanya Pak, pengembangan aja. Dan bahkan sekarang saya lihat beberapa retail itu dia punya dua ini Pak, dua cara menjual. Satu dia offline-nya dia punya toko yang bagus. Satu lagi dia tetap jual secara online seperti itu. Jadi dia mencari bentuknya dulu. Ya. Jadi yang mungkin yang dari online akhirnya melihat ke fisik barangnya. Ke fisik barangnya. Ya, saya pribadi aja kadang gini Pak, saya butuh handphone ya atau butuh laptop atau butuh apapun. Kan kalau kita langsung ke online, kita belum tahu kayak apa sih sebenarnya fitur-fiturnya, apa kecanggihannya. Pasti kita akan masuk ke counter ya atau ke retail modern, ke tokonya ya. Nah, di situ setelah coba-coba misalkan baru kita biasanya online salah satu untuk pembanding Pak. Beberapa temen saya lihat, coba kalau di online belinya berapa sih? Ya, kalau di toko offline-nya berapa? Jadi kita bisa cek aja. Bisa cek itu. Terus juga beberapa teman kemarin toko baju Pak. Ya, toko baju tadinya dia memang karena dulu modal terbatas dia jualnya online. Tetapi kesininya ternyata kadang-kadang dia terjadi komplain. Ya kan, bajunya tidak sesuai lah dengan ini. Nah, sehingga itu mungkin ya kalau memang kurang jelas dengan bahan apa ini dia bisa datang ke toko offline-nya. Seperti itu Pak. Ya. Gitu. Berarti timbul satu pertanyaan nih Pak. Iya. Ada perubahan tren. Iya betul. Ada perubahan tren dari masyarakat dari ya masyarakat, Pak. Kebiasaan orang-orang ya Pak yang tadinya lebih senang diservis ya, dilayani. Sekarang timbul kebiasaan self-service gitu ya. Iya, betul. Berarti ada perubahan makna nih Pak, perubahan makna dalam artian pembeli adalah raja ini berarti ada sebenarnya kalau sekarang ini raja kan tanda kutip Pak. Dengan dia self-service kan sebenarnya banyak kemudahan yang kita sajikan di sana. Artinya secara istilah sih mungkin pembeli masih raja Pak ya karena dia bisa komplain, bisa apa. Tetapi secara tekniknya dia melakukannya dia melakukan sendiri Pak gitu. Berarti sekarang rajanya butuh kebebasan ya? Rajanya bebas, kalau dulu raja dikawal Pak. Sekarang contohnya gini, Bapak masuk ke toko baju atau departemen store lah. Kalau Bapak diikutin sama pramuniganya, jengah nggak Pak? Iya Pak, sekarang mulai kan, terkadang masih ada ya Pak beberapa store yang begitu seperti itu ya Pak? Justru kita kan tidak suka. Iya, maksudnya biarkan aja dulu kita kita baru mau milih dia ditanya size berapa. Orang ini aja lihat aja belum. Lihat barangnya belum dia tanya perlu size berapa Bapak kan tidak beritahu. Tapi artinya dengan memberikan kebebasan kepada konsumen ini orang justru pilihannya jadi banyak Pak. Kadang tadinya rencana beli satu barang. Ya, itu bisa membeli lebih dari satu barang. Terjadi yang kita sebut itu di istilah itu ada impulse buying Pak. Pembelian yang tidak direncanakan tadi karena dia bisa memilih produk sendiri akhirnya ini ada barang bagus lagi tapi kalau dilayani ini contoh yang paling gampang gini Bapak belanja ke warung lah atau toko yang masih tradisional kan misalkan belilah minyak goreng saya beli minyak goreng atau beli air mineral gitu kan diambil air mineral Bapak bayar selesai jadi betul kan ya berarti itu hanya beli satu produk ya memang gitu. Tujuannya satu ya. Tetapi kalau Bapak masuk toko modern, itu banyak jebakan Batman, Pak. Ya, Bapak masuk nih, yang sekarang banyak yang warnanya merah kuning gitu kan, banyak itu kan. Bapak masuk spread, Bapak pasti ngambil, misalkan saya aus nih, saya beli minum. Sampai di counter tempat bayar kasir, Bapak ketemu dengan apa di sana? Banyak Pak. Banyak produk kan, ada coklat, ada es krim. Akhirnya kan pengen beli kan. Nah, itu yang kita sebut impulse buying, Pak. Nah, itulah kecanggihan dengan toko modern ini. Satu, memang orang akan lebih nyaman berbelanja. Kedua, bagi si yang pemilik tokonya itu memungkinkan pembelinya lebih dari satu item. Berarti memang ada permainan psikologis juga. Ya betul Pak itu. Tapi karena kita nggak sadar Pak. Apalagi ibu-ibu itu kalau dia masuk ke mall, ya kadang-kadang dia udah tanpa sadar dia tergoda sama itu kan diskon gitu kan. Ya, kadang tujuan dari rumah gini, belanja 100.000 nih. Saya belanja 100.000, mungkin hanya perlu mie instan, minyak goreng, telur atau beras saja kan, habislah 100.000. Tapi begitu dia ambil troli, ambil dorongan, ini ada diskon ini ada ini. Akhirnya belanjanya sampai 500.000 gitu. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya kadang-kadang kalau duitnya terbatas,
kartunya kan masih ada. gitu, gitu. Yang seperti itu sebetulnya strateginya dalam artian strategi psikologi ya Pak? Strategi psikologis, ya. Sebetulnya itu bisa diarahkan nggak sih Pak? Sebenarnya diarahkan Pak. Oh sebetulnya justru diarahkan itu ya Pak? sebenarnya kalau kita dulu membuat layout Pak ya, layout toko itu. Itu sebenarnya sudah melakukan survei. Ada surveinya, sehingga orang itu sebenarnya diarahkan. Begitu masuk, dia belok kemana, terakhir dia akan beli kasir. Wah Pak Iswarin, semakin seru nih Pak pembincangan kita Pak. Kita jeda sebentar pemirsa, tetap di Cara Cerdas Membangun Toko Modern.